Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus, menentukan VLSM, Variable Length Subnet Mask. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba sebuah studi kasus untuk menentukan VLSM, Variable Length Subnet Mask. Untuk praktek VLSM, diharapkan sebelumnya kita terlebih dahulu sudah memahami apa itu IP address, subnet mask, dan mengenal CIDR. Baiklah, langsung saja kita ke studi kasusnya. Diketahui major network atau jaringan utama yang digunakan adalah 10.10.10.0/24. Jadi ini adalah blok IP yang akan kita gunakan untuk perhitungan VLSM. Kemudian kebutuhan IP yang digunakan yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 buah network, dimulai dari network A sebanyak 2 host, lalu kemudian network B 30 host, lalu kemudian network C 7 host, dan network D sebanyak 14 host. Jadi untuk gambaran topologinya seperti yang terlihat pada layar. Masing-masing network ini memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda. Nah, lalu kemudian bagaimana cara melakukan perhitungannya? Baiklah, kita mulai saja. Di sini yang pertama, urutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalau kita lihat dari kebutuhan host yang sudah didefinisikan dari network A sampai dengan D, kita akan mulai perhitungannya dari network B terlebih dahulu. Karena kita akan mengurutkan terlebih dahulu dari kebutuhan host yang terbesar hingga ke yang terkecil. Selanjutnya terbesar kedua ada di network D dengan kebutuhan 14 host. Kemudian selanjutnya diikuti oleh network C dengan kebutuhan 7 host. Dan terakhir network A dengan kebutuhan 2 host. Jadi urutannya kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian langkah kedua mulai dari yang terbesar dan tentukan berapa prefix yang digunakan untuk kebutuhan host network tersebut. Jadi gambarannya seperti ini. Kita terlebih dahulu akan mulai dari network B dengan kebutuhan host paling besar yaitu 30 host. Dari network B, dari kebutuhan 30 host ini, kira-kira kita bisa menggunakan prefix berapa? Ya, untuk menentukan prefixnya kita bisa melihat dengan bantuan table prefix yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk kebutuhan 30 host ini kita bisa cover dengan prefix 27. Kenapa 27? Kita bisa hitung di sini 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32 untuk total IP-nya. Untuk menentukan hostnya atau IP yang bisa digunakannya berarti 32 dikurangi 2 sama dengan 30 untuk total IP yang bisa digunakan atau IP hostnya. Di sini kita bisa tentukan NA atau IP networknya, yaitu adalah 10.10.10.0, yang mana kita akan mulai dari angka 0. Lalu kemudian untuk BA atau IP broadcastnya yaitu 10.10.10.31. Nah, kita bisa lihat di sini untuk NA selanjutnya atau kelipatan selanjutnya atau network selanjutnya itu adalah 32. Untuk menentukan broadcastnya atau BA tinggal dikurangi 1 saja, jadi hasilnya 10.10.10.31. Dan untuk menentukan RHA atau IP yang bisa digunakan atau IP range-nya, kita cukup tambahkan NA ditambah 1 sampai dengan BA dikurang 1. Jadi hasilnya IP range-nya yaitu atau RHA-nya 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10.30. Jadi
IP yang terdapat pada RHA inilah yang nanti bisa kita pasangkan pada perangkat. Selanjutnya kita lanjutkan ke urutan yang kedua, yaitu network D dengan jumlah kebutuhan 14 host. Sama dengan cara sebelumnya, kita tentukan kira-kira kita akan menggunakan prefix berapa untuk bisa mengcover sebanyak 14 host. Ya benar, kita bisa menggunakan prefix 28. Untuk bisa mengcover kebutuhan sebanyak 14 host, perhitungannya sama, kita lihat saja prefixnya berapa, lalu kemudian 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Lalu kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Jadi kita tinggal tambahkan saja 32 tambah 16 sama dengan hasilnya 48. Jadi dua angka inilah yang akan menjadi acuan untuk menentukan network address atau NA dan BA broadcast untuk network. Untuk IP NA-nya yaitu 10.10.10.32 dan untuk IP BA-nya yaitu 10.10.10.47. Jadi untuk menentukan BA, sekali lagi kita tinggal lihat NA selanjutnya, yaitu 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Lalu kemudian untuk menentukan RHA, IP yang bisa digunakan atau IP rank-nya, kita cukup tambahkan NA ditambah 1 sampai dengan BA dikurangi 1. Jadi hasilnya untuk RHA atau IP rank-nya 10.10.10.33 sampai 10.10.10.46. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke urutan yang ketiga, yaitu network C dengan jumlah kebutuhan 7 host. Sama dengan cara sebelumnya, kita tentukan kira-kira kita akan menggunakan prefix berapa untuk bisa mengcover sebanyak 7 host. Ya benar, kita menggunakan prefix 28 untuk bisa mengcover kebutuhan sebanyak 7 host. Karena kalau kita menggunakan prefix 29 ini tidak cukup, karena prefix 29 hanya menampung maksimal 6 host saja, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 7 host. Perhitungannya sama dengan network D, kita lihat saja prefixnya berapa, lalu kemudian 32 dikurangi 8 sama dengan 4, lalu kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Jadi kita tinggal tambahkan saja 48 ditambah 16 sama dengan hasilnya 64. Nah dari sinilah barulah kita bisa menentukan NA, BA, dan RHA-nya. Untuk IP NA-nya yaitu 10.10.10.48 dan untuk IP BA-nya yaitu 10.10.10.63. Jadi untuk menentukan BA-nya sekali lagi kita tinggal lihat NA selanjutnya, lalu kemudian dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 63. Lalu kemudian untuk menentukan RHA atau IP yang bisa digunakan atau IP rank-nya, kita cukup tambahkan NA ditambah 1 sampai dengan BA dikurangi 1, maka hasilnya 10.10.10.49 sampai dengan 10.10.10.62. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke urutan yang keempat, yaitu network A dengan jumlah kebutuhan 2 host. Sama dengan cara sebelumnya, kita tentukan kira-kira kita akan menggunakan prefix berapa untuk bisa mengcover sebanyak 2 host. Ya benar, kita menggunakan prefix 30 untuk bisa mengcover kebutuhan sebanyak 2 host. Untuk perhitungannya, kita lihat saja prefixnya berapa, lalu kemudian 32 dikurangi 30 sama dengan 2. Lalu kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4. Jadi kita tinggal tambahkan saja 64 tambah 4 sama dengan hasilnya 68.
Nah, dari sinilah barulah kita bisa menentukan NA, BA, dan RHA-nya. Untuk IP NA-nya yaitu 10.10.10.64, dan kemudian untuk IP BA-nya yaitu 10.10.10.67. Jadi untuk menentukan BA-nya sekali lagi kita tinggal lihat NA selanjutnya itu berapa, kemudian dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 67. Lalu kemudian untuk menentukan RHA atau IP yang bisa digunakan atau IP rank-nya, kita cukup tambahkan NA tambah 1 sampai dengan BA dikurangi 1. Jadi hasilnya 10.10.10.65 sampai dengan 10.10.10.66. Jadi kalau kita lihat memang cuma ada 2 host saja IP disediakan untuk prefix 30. Nah, jadi oleh karena itu, karena sudah selesai perhitungannya, maka ini semua nanti bisa kita masukkan ke topologi yang kita bangun untuk bisa diimplementasikan lebih lanjut. Selanjutnya bagaimana cara menghubungkan masing-masing network ini agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita perlu menambahkan perangkat yang namanya router seperti yang tertera pada gambar di layar. Jadi untuk menghubungkan masing-masing network yang berbeda pastinya membutuhkan sebuah perangkat, yaitu perangkat router. Cara penggunaan router dan konfigurasinya mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya pada materi routing. Jadi begitu ya cara untuk melakukan perhitungan PLSM, menyesuaikan dengan kebutuhan host yang ada di setiap network. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.